Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa bersama. Doa bersama dipersilakan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum itu Ibu akan mengabsen kalian. Fani Afif, Farid Fauzan, Anis Ramawati, Fadil, Ferry, Alfiana, Karib. Alhamdulillah semua masuk ya. Mengenai materi sejarah pada hari ini yang akan kita bahas, mengapa sih kita perlu mengetahui pentingnya sejarah bangsa Indonesia? Karena dengan memahami sejarah bangsa Indonesia, dapat mengetahui keberadaan bangsanya pada masa lampau. Dengan demikian, sejarah itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Ibu akan menampilkan sebuah PPT. Pada tema hari ini yang akan kita bahas yaitu masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Indonesia dan Islam. Untuk materi yang akan kita bahas itu adalah masa praaksara. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan masa praaksara itu sendiri? Ya, Fania, silakan. Ya, betul jawabannya Fania. Jadi, masa praaksara adalah masa di mana sebelum manusia itu mengenal tulisan. Zaman praaksara merupakan sebuah zaman di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Dimulai sejak manusia ada dan berakhir ketika manusia sudah mengenal tulisan. Lalu bagaimana sih secara geologis, secara perkembangan bumi pada saat itu? Jadi, sejarah perkembangan bumi pada saat itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu zaman Archeum sekitar 2.500 tahun yang lalu, zaman Paleozoikum sekitar 250 juta tahun yang lalu, yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum sekitar 140 juta tahun yang lalu, dan yang keempat yaitu zaman Mesozoikum sekitar 60 juta tahun yang lalu. Lalu secara arkeologis, sejarah perkembangan manusia itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Coba Ibu ingin bertanya kepada Anis. Ya, betul Mbak Anis. Terima kasih jawabannya. Jadi, sejarah perkembangan manusia pada saat itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu sendiri ini adalah merupakan zaman di mana manusia menciptakan alat yang terbuat dari batu. Sedangkan zaman logam merupakan zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia yang pada saat itu membuat alat-alat logam. Zaman batu itu dibagi menjadi 4 masa ini. Pertama yaitu ada masa Paleolitik, yang kedua yaitu masa Mesolitik, ketiga yaitu masa Neolitik, dan yang terakhir yaitu masa Megalitik. Coba perhatikan gambar peninggalan masa praaksara di bawah ini. Nah, pada gambar yang pertama itu adalah gambar warga. Lalu gambar di sampingnya yaitu adalah gambar sarkofagus, dan gambar yang ada di tengah adalah gambar monumen. Gambar-gambar tersebut adalah contoh dari peninggalan masa praaksara. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bila kurang jelas, silakan bertanya ya. Ya, Farel, silakan. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana sistem kepercayaan pada masa praaksara ini? Ya, jadi nilai budaya masa praaksara itu salah satunya sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan pada masa masyarakat praaksara yaitu adalah animisme atau memuja roh. Lalu, selain itu, pada kehidupan sosial, ekonominya manusia praaksara itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundingan. Seperti yang terlihat pada PPT, gambar yang pertama itu adalah gambar masa berburu dan mengumpulkan makanan. Gambar yang kedua yaitu masa bercocok tanam, dan yang ketiga yaitu gambar yang ketiga yaitu masa perundingan. Kehidupan masyarakat praaksara itu identik dengan hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat.
yang tahu mengapa manusia praksara pada masa itu hidup secara berpindah-pindah tempat atau nomaden? Ya, Vania, silakan. Ya, good job, Vania. Jawabannya betul sekali. Mengapa manusia purba pada saat itu atau manusia praaksara hidup secara berpindah-pindah tempat atau nomaden? Dikarenakan pada masa itu kehidupan masyarakatnya itu masih sangat sederhana karena kemampuannya terbatas. Manusia purba itu tidak punya kemampuan untuk menetap serta mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mendapatkan makanan. Jadi itu ya anak-anak alasannya mengapa manusia purba pada saat itu hidup secara berpindah-pindah tempat atau nomaden. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjut membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang masing-masing kelompok itu akan mencari informasi tentang periodisasi masa praksara dengan rincian sebagai berikut. Kelompok 1 yaitu mencari informasi mengenai periodisasi masa praksara berdasarkan bukti biologis. Kelompok 2 yaitu mencari informasi mengenai periodisasi masa praksara berdasarkan bukti arkeologis. Kelompok yang ketiga yaitu mencari informasi mengenai periodisasi masa praksara berdasarkan perkembangan kehidupannya. Untuk tugas kelompok ini, Ibu kasih waktu sampai jam 11 siang nanti. Dikumpulkan di Google Classroom perwakilan kelompok saja dan jangan lupa identitas anggota kelompok disampaikan. Nanti Ibu akan menanyakannya lewat Google Classroom. Bisa dipahami semuanya? Dan jangan lupa Ibu meminta setiap anak membuat simpulan dari pelajaran yang hari ini di buku catatan masing-masing. Nanti kalian foto dan kalian masukkan ke Google Classroom. Nanti Ibu akan kasih feedback seperti biasanya. Mengerti? Mengerti. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, tidak. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan pelajaran hari ini. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, masa praaksara merupakan masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Pada zaman itu, manusia itu masih bertempat tinggal belum menetap dan menjadikan gua atau pinggiran sungai sebagai tempat tinggal sementaranya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas individu yang harus kalian kerjakan, yaitu temukan kesamaan antara nilai-nilai budaya yang ada pada masa praaksara dengan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian. Tugas individu ini dikumpulkan untuk minggu depan, seperti biasa di Google Classroom. Nanti Ibu akan berinfo. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jangan lupa materi dipelajari, karena Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi di awal pembelajaran. Untuk mengetes apakah kalian sudah mempelajari materi tersebut. Bila tidak ada yang ditanyakan, sudah jelas semua? Alhamdulillah kalau sudah jelas semua. Sekian Ibu akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata Ibu yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan kalian. Sampai bertemu di video depan. Jangan lupa tugasnya ya.